Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang perpajakan. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami. Anggota kami ada 8 orang. Yang pertama itu ada Nur Aini, lalu ada saya Depi Fadila selaku moderator, lalu ada Teresia Ramayana, lalu ada Lisa Audina, lalu ada Miss Rindiani, selanjutnya ada Anna Maria, selanjutnya ada Aurelia Andima, dan yang terakhir ada Erni Junita. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang perpajakan yang terdiri dari 3 pokok materi. Yang pertama itu ada terminologi perpajakan. Yang kedua ada NPWP dan NPPKP, lalu ada pembukuan dan pencatatan. Di mana nanti terminologi pajak itu akan dijelaskan oleh saya, Depi, dan Lisa. Lalu untuk NPWP akan dijelaskan oleh Aini dan Tere. Untuk NPPKP akan dijelaskan oleh Aurel dan Rindi. Dan untuk pembukuan dan pencatatan akan dijelaskan oleh Erni dan Ana. Kita langsung masuk ke materi. Yang pertama itu ada terminologi pajak. Nah, jadi yang pertama ada pengertian pajak. Jadi, pajak itu adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Dan setiap sen uang pajak yang dibayar rakyat itu akan masuk ke dalam pendapatan negara dari sektor pajak. Pajak ini bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dan pajak digunakan untuk keperluan negara, terutama untuk kemakmuran rakyat. Slide selanjutnya itu ada ciri-ciri pajak. Oke, di PPT ini ciri-ciri pajak ada 3. Yang pertama itu pajak merupakan kontribusi wajib warga negara, yaitu di mana setiap orang itu wajib membayar pajak, tapi itu tidak berlaku untuk semuanya. Jadi yang bayar pajak ini berlaku untuk orang yang memiliki penghasilan di atas PTKP. Dan PTKP yang berlaku untuk saat ini adalah 54 juta per tahun, atau setara dengan 4,5 juta sebulan. Jadi kalau misalnya ada orang yang penghasilannya itu di atas 4,5 juta dalam sebulan, maka dia wajib membayar pajak. Untuk yang kedua, ciri-ciri pajak itu ada pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Di sini maksudnya, jika ada warga negara yang tidak membayar, maka dia akan dipidana. Untuk yang ketiga, ciri-ciri pajak yaitu warga negara tidak mendapatkan imbalan langsung. Jadi pada saat kita bayar, itu kita tidak langsung mendapatkan manfaatnya atau menerima manfaatnya. Tetapi manfaatnya itu untuk jangka panjang. Contohnya, pada saat kita membayar uang pajak itu nantinya akan digunakan untuk perbaikan jalan, fasilitas pendidikan, dan lain-lainnya yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa Audina. Fungsi pajak terbagi 3, yaitu fungsi stabilisasi, fungsi anggaran atau fungsi budgetar, dan yang ketiga adalah fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Fungsi stabilisasi yaitu berfungsi untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, misalnya untuk mengatasi inflasi. Kemudian yang kedua, fungsi anggaran atau fungsi budgetar, berfungsi sebagai sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Yang ketiga yaitu fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Misalnya seperti pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak.
Jenis-jenis pajak berdasarkan terbagi 3, yaitu menjadi berdasarkan sifat, kemudian berdasarkan instansi pemungutan, dan berdasarkan objek pajak atau subjek pajak. Yang pertama yaitu jenis pajak berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pajak tidak langsung, merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu, sehingga pajak ini dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dipungut bila terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya itu pajak penjualan atas barang mewah, hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah. Kemudian yang kedua yaitu pajak langsung. Pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat di kantor pajak. Contohnya itu pajak bumi dan penghasilan atau PBB. Kemudian yang kedua yaitu jenis pajak berdasarkan instansi pemungutan. Terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu pajak daerah atau lokal. Merupakan pajak yang dipungut pemerintah, daerah, dan terbatas hanya pada rakyat itu sendiri. Contohnya itu pajak hotel, pajak restoran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pajak negara atau pusat. Merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait. Contohnya itu pajak penghasilan atau PPh dan bea materai. Yang ketiga adalah jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Yang pertama adalah pajak objektif, yaitu pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya, contohnya pajak kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua adalah pajak subjektif, pajak yang dimana pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya itu pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Kemudian Undang-Undang Perpajakan Negara terdapat dalam 3, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Aini. Nomor pokok wajib pajak terdiri dari pengertian NPWP, fungsi NPWP, pendaftaran untuk mendapatkan NPWP, wajib pajak pindah, penghapusan NPWP dan persyaratannya, penerbitan NPWP secara jabatan. Yang pertama, pengertian NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, fungsi NPWP. Fungsi NPWP terdiri dari 3. 1. Sarana dalam administrasi perpajakan. 2. Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yang ketiga, menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya, pendaftaran untuk mendapatkan NPWP. Yang pertama, berdasarkan sistem penafsiran sendiri, untuk setiap wajib pajak, wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau melalui kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan atau KP4, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk diberikan NPWP. Yang kedua, kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal. Selain wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak
yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teresia. Wajib pajak pindah. Dalam hal wajib pajak pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, wajib pajak melaporkan diri ke kantor pelayanan pajak lama maupun kantor pelayanan pajak baru dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi usahawan pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang, yang termasuk diantaranya adalah lurah atau kepala desa. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi non-usaha. Surat keterangan tempat tinggal baru dari lurah atau kepala desa, atau surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya. Dan yang terakhir, wajib pajak badan. Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha adalah surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari lurah atau kepala desa. Selanjutnya, penghapusan NPWP dan persyaratannya. 1. Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Disyaratkan adanya fotokopi akta kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang. Kedua, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Disyaratkan adanya surat nikah atau akta perkawinan dari catatan sipil. 3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris. Selanjutnya, penerbitan NPWP secara jabatan. Kantor pelayanan pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Apabila berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata wajib pajak memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP, maka terhadap wajib pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan NPWP secara sepihak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dasar hukum penerbitan NPWP secara jabatan ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP yang menyatakan Dirjen Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aurel. Materi selanjutnya, pengertian NPPKP. NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapat nomor pengukuhan PKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Selanjutnya, ada fungsi NPPKP. Yang pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan, selain tentunya NPWP. Yang kedua, sebagai pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM. Yang ketiga, sarana dalam pemenuhan kewajiban PPN dan PPNBM. Selanjutnya, jika pengusaha telah mendapatkan nomor pengukuhan PKP yang disertai juga dengan surat pengukuhan PKP, maka kepada pengusaha tersebut terikat kewajiban sebagai PKP. Yang pertama itu memungut pajak yang terutang, yang kedua menyetorkan PPN yang masih harus dibayar, yang ketiga melaporkan pemungutan, penyetoran, dan penghitungan paling lambat akhir bulan berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rindiani.
Selanjutnya ada syarat mendapatkan NPPKP. Yang pertama itu ada untuk wajib pajak pribadi. Untuk wajib pajak pribadi itu dapat menyertai fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP bagi warga negara Indonesia atau fotokopi paspor, fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap bagi warga negara asing yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua ada dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Yang ketiga ada surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah, sekurang-kurangnya dari lurah atau kepala desa. Yang kedua ada untuk wajib pajak badan. Itu ada fotokopi akte pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua ada fotokopi NPWP salah satu pengurus atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat Pemda sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa dalam hal penanggung jawab adalah WNA. Yang ketiga ada dokumen izin usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Yang keempat ada surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat Pemda sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. Yang ketiga untuk wajib pajak badan berbentuk kerja sama operasional atau KSO. Itu yang pertama ada fotokopi perjanjian kerjasama atau akte pendirian sebagai bentuk kerjasama operasi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua ada fotokopi NPWP masing-masing anggota bentuk KSO yang diwajibkan untuk memiliki NPWP. Yang ketiga ada fotokopi NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan KSO atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah orang WNA. Yang keempat ada dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Yang kelima ada surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat Pemda sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi wajib pajak badan dalam negeri maupun badan asing. Selanjutnya ada pelapor usaha untuk pengukuhan PKP. Yang pertama itu ada orang pribadi sebagai usahawan yang melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak bagi yang memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, wajib pajak sebagai pengusaha kecil, yaitu pengusaha yang jumlah peredaran bruto dan penerima brutonya tidak lebih dari 4 miliar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang tertera yang pertama memiliki sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, tidak memiliki sebagai PKP, tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batas yang ditentukan sebagai pengusaha kecil. Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Erni. Kepada Erni, persilahkan. Selanjutnya materi pembukuan dan pencatatan perpajakan. Pengertian pembukuan dan pencatatan. Pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan pencatatan adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Selanjutnya, persamaan pembukuan dan pencatatan. Pada dasarnya, penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan ditujukan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti pengisian SPT, perhitungan penghasilan kena pajak, PPN, PPNBM, serta mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya, perbedaan pembukuan dan pencatatan. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan yang wajib menyelenggarakan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar rupiah. Dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ernie. Materi selanjutnya, pembukuan dan pencatatan perpajakan. Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan. Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan. Pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Dalam pasal 28 ayat 3 UU KUP. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Dalam pasal 28 ayat 4 UU KUP. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan special case. Dalam pasal 28 Undang-Undang ayat 5 UU KUP. Syarat-syarat penyelenggaraan pencatatan. Pertama, pencatatan harus menggambarkan antara lain. 1. Peredaran atau penerima bruto atau jumlah penghasilan bruto diterima atau diperoleh. Yang kedua, penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam pasal 28 ayat 9 UU KUP. Bagi WIP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha atau tempat usaha bersangkutan. Yang ketiga, selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, WIP orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Terima kasih. Baiklah, sekian pemaparan materi perpajakan dari kelompok 1. Semoga apa yang telah disampaikan jelas dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.